Berlatar di negara Cina pada zaman perdinastian, kisah diawali dengan memperlihatkan pasukan militer khusus kekaisaran yang dipimpin oleh seorang jenderal perang bernama Su Can sedang dalam misi penyelamatan sang kaisar yang diculik oleh kelompok pemberontak, di mana misi itu berjalan lancar sesuai rencana berkat Su Can yang sukses mengkoordinir seluruh pasukannya. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas jasa Su Can yang berhasil menyelamatkannya, Kaisar pun berniat menjadikan Su Can sebagai gubernur di wilayah Provinsi Jawa Barat. Namun karena tugasnya dianggap terlalu berat dan lagian Su Can tidak terlalu suka dunia perpolitikan, ia pun langsung menolaknya dengan alasan ingin hidup bebas sebagai rakyat biasa. Selesai bertemu dengan Kaisar, Su Can pun menemui kakak iparnya yang bernama Yuan. Ini bebenguknya, kepala botak pelontos seperti pascol tapi tidak ada rambut secuil di dekat telinga. Persis seperti Su Can, Yuan ini sangat jago dalam hal pergelutan, namun memang dikenal dengan sifatnya yang temperamental. Alih-alih mengambil jabatan sebagai gubernur yang dihormati banyak orang, Su Can memberikan kesempatan itu kepada Yuan kakak iparnya. Selain menganggap Yuan lebih cocok dengan jabatan itu, Su Can juga memiliki maksud baik ingin hidup biasa saja bersama istrinya alias adiknya si Yuan dengan membangun perguruan seni bela diri bernama Wushu untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. 5 tahun setelah pensiun dari kemiliteran, kini Su Can hidup bahagia bersama adiknya Yuan yang bernama Xiao Ying dan putra mereka yang masih kecil bernama kita panggil saja si Ujang. Sesuai rencana awal yaitu ingin membangun perguruan seni bela diri Wushu, rencana itu benar-benar terrealisasi dengan sang ayah kandung Su Can yang memimpin langsung perguruan tersebut. 小家伙。Tepat saat Su Can sedang menerima banyak murid baru di padepokan, muncullah Yuan yang datang ke rumahnya untuk menemui sang adik yaitu Xiao Ying dan keponakannya, termasuk si ayah yang awalnya tampak terkejut tapi akhirnya senang. Saat ini Yuan sudah menjadi seorang gubernur, kulitnya tampak putih pucat berbeda dengan 5 tahun yang lalu, entah karena kekurangan darah atau keseringan suntik putih dan minum kolagen. Teing, di momen itu si ayah untuk kesekian kalinya meminta maaf atas kematian bapaknya Yuan yang mati dibunuh oleh beliau sendiri dan meminta Yuan untuk melupakan masa lalu tersebut. Jadi dulu si ayah ini masih satu perguruan dengan bapaknya Yuan, namun karena bapaknya Yuan mempelajari jurus terlarang yang disebut dengan tinju 5 racun, bapaknya Yuan pun berubah menjadi sosok yang jahat dan kejam, sehingga si ayah terpaksa menghabisi nyawanya demi untuk mengakhiri kekejamannya. Dan bukannya belajar dari pengalaman bapaknya sendiri, Yuan si Boloho ini malah mengaku sudah menyempurnakan jurus 5 racun tersebut. Rupanya selama ini Yuan masih menyimpan dendam atas apa yang si ayah lakukan kepada bapaknya, sehingga tak lama setelah Yuan membunuh si ayah, para anak buah pun menyeret Xiao Ying dan si Ujang yang akan berniat kabur, di mana Yuan sekonyong-konyong menebas tangan salah satu anak buahnya karena sudah berani menyentuh adik kesayangannya. Tak berapa lama, Su Can akhirnya pulang ke rumah dan menemukan semua saudaranya tewas termasuk ayah kandung yang disayanginya, di mana 2 pendekar kembar utusan Yuan pun langsung menyerangnya hingga terjadilah pertarungan seperti berikut ini. Kedua pendekar ini pun langsung kabur setelah tak berhasil mengalahkan Su Can, di mana Yuan sendiri terlihat berada di tepi sungai yang deras untuk membuang abu mendiang ayahnya, sekaligus memberikan penghormatan terakhir setelah berhasil membalaskan dendamnya. Hingga tak lama, muncullah kedua pendekar tadi yang ingin memberikan laporan bahwa mereka belum berhasil membunuh Su Can. Menyadari semua anak buahnya takkan mampu mengalahkan Su Can, Yuan pun turun tangan dengan melakukan duel langsung dengan Su Can, di mana mereka melakukan pertarungan bela diri tingkat tinggi sampai akhirnya dan ya, Yuan ternyata sudah menjahit lapisan emas hitam pada tubuhnya yang membuatnya tidak terak di kadek alias kebal senjata tajam. Namun bagi seorang Su Can yang sudah mencapai tingkatan bela diri yang cukup tinggi, tak sulit baginya untuk melakukan serangan walau hanya dengan tangan kosong saja.
Dan inilah jurus tinju 5 racun yang sangat terlarang. Barang siapa terkena serangan ataupun sedikit sentuhan tangannya, maka tubuh orang tersebut akan langsung terkena racun yang sangat mematikan sehingga saat Yuan akan menghabisi Su Chan, si Ujang pun langsung melindungi ayahnya yang membuat Yuan segera menghentikan serangannya. Tapi meski begitu, Yuan tetap akan menghabisi Su Chan dengan cara melemparnya ke sungai Ciulan. Tak rela suaminya dipicen kawalungan, Xiao Ying pun langsung terjun menyusul dan beruntung mereka berdua masih di tangtayungan, Su Chan dan Xiao Ying pun berhasil selamat setelah nyangsang di kayu yang ada di pinggiran. Dengan keteguhan hati seorang istri yang tulus mencintai suami karena nafkah yang diberikan memenuhi sandarisasi, Xiao Ying menarik suaminya menaiki tebing yang curam sampai akhirnya bertemu dengan seorang wanita gunung yang menolong mereka di saat kesusahan. Dia bernama, kita panggil saja si wanita gunung, seorang tabib sekaligus survivor yang sudah lama hidup menyendiri. Dengan teknik akupuntur yang ia kuasai, si wanita gunung pun mengobati Su Chan dengan jarum kecosnya, bahkan berhasil mengeluarkan separuh racun yang ada di dalam tubuhnya. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Su Chan dan Xiao Ying pun hidup berdua di pegunungan sembari menunggu kondisi Su Chan pulih seperti semula. Selama itu pula, anak mereka si Ujang dirawat dengan baik oleh Yuan pamannya, dimasukkan ke sekolah negeri yang tak perlu bayar biaya apapun agar menjadi orang berpendidikan, sehingga Xiao Ying dan Su Chan tidak terlalu khawatir dengan keadaan anak mereka berdua. Selama 3 tahun itu pula lah, Su Chan juga terus melatih fisiknya agar bisa kembali ke kondisi prima. Yang semua itu Su Chan lakukan tidak lebih demi untuk bisa menyelamatkan putra mereka dari genggaman Yuan yang jahat dan borokokok. Sementara itu, kita akan melihat Yuan yang masih terus melatih jurus tinju 5 racunnya. Ternyata sumber racun yang ada pada jurusnya adalah berasal dari berbagai binatang beracun mematikan seperti kalajengking dan laba-laba. Untuk latihan, ia tidak menggunakan benda mati ataupun kelinci percobaan, melainkan memakai manusia asli, yaitu anak buahnya sendiri, untuk menguji coba jurus beracunnya tersebut. Dan sungguh, betapa teganya seorang Yuan ketika ia mengurung si Ujang agar ia tidak bisa kabur. Niatnya sebenarnya baik, ingin menjaga dan melindungi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun cara yang ia pakai adalah jelas salah, dan itu justru malah menimbulkan penderitaan bagi si Ujang sendiri. Suatu hari saat Sultan sedang berlatih sangat keras, ia tak sengaja bertemu dengan 2 pendekar sakti mandraguna yang menguasai jurus meringankan tubuh, sehingga Sultan yang tertarik pun langsung mengejar mereka berdua dan entah ini hanya halusinasi atau memang kenyataan, Su Chan tiba-tiba saja berada di sebuah lokasi yang kurang manuk akal. Ia ditantang bertarung dengan seorang dewa wushu dengan tujuan untuk membangkitkan tingkat kepercayaan dirinya. Pulang-pulang, Su Chan sudah dalam kondisi babak belur. Ia pun menceritakan pertemuannya dengan 2 pendekar sakti di sebuah tempat yang aneh, dan Xiao Ying pun percaya dengan ucapan sang suami setelah melihat kondisi badannya yang penuh luka-luka. Malamnya, si wanita gunung pun melakukan kunjungan rutin untuk memeriksa kondisi terkini tubuh Su Chan. Sebagai tabib yang sudah puluhan tahun berkarir, si wanita gunung pun tahu betul jika kondisi fisik dan mental Su Chan sedang tidak baik-baik saja. Namun Su Chan tetap kekeh, yakin jika dirinya sudah sangat sehat, bahkan menceritakan tentang pertemuannya dengan 2 pendekar sakti yang ada di gunung tersebut. Tepat setelah Su Chan pergi ke kamar, si wanita gunung pun berbicara 4 mata dengan Xiao Ying untuk memberitahunya tentang kondisi mental Su Chan yang mungkin sudah sangat parah. Selain detak jantungnya tidak beraturan, si wanita gunung pun memberitahu bahwa di gunung ini tidak ada siapa-siapa kecuali mereka bertiga, sehingga bisa dipastikan jika apa yang Su Chan percayai tidak lebih dari hanya ilusi yang ada di dalam kepalanya saja. Di hari selanjutnya, Su Chan kembali ke gunung kemarin dengan maksud untuk melanjutkan latihannya dengan Dewa Wushu, di mana kemampuan Su Chan perlahan-lahan mulai menunjukkan peningkatan dan
Kepikiran dengan ucapan si wanita gunung, Xiao Ying pun nekat menyusul suaminya di tempat ia biasa latihan. Oh, benar ternyata. Ying akhirnya jadi tahu bahwa suaminya memang benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya alias gelo. Penyebab kenapa setiap pulang ke rumah tubuhnya selalu babak belur bukan karena latihan dengan Dewa Wushu, melainkan berlatih dengan dirinya sendiri dan menyakiti tubuhnya sendiri. Saat Su Chan pulang ke rumah, Ying pun langsung memberitahu tentang kondisi psikis dan mental suaminya. Namun karena memberitahu orang gelo dengan mengatakan bahwa kamu gelo adalah suatu keniscayaan, maka Su Chan tidak mempercayai ucapan istrinya dan tetap meyakini jika ilusi yang ia alami adalah sesuatu hal yang sangat nyata. Keesokannya, Su Chan kembali berlatih dengan Dewa Wushu yang sebenarnya hanya ada di dalam pikirannya saja. Yang perlu digarisbawahi adalah ilusi yang Su Chan alami saat ini bukanlah sesuatu yang muncul akibat stres ataupun depresi, melainkan muncul dari alam bawah sadarnya sebagai bentuk motivasi agar menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Untuk Xiao Ying, ia pun ngahulang tarik setelah mengetahui pasti akan kondisi mental suaminya. Alih-alih berharap besar kepada Su Chan untuk menyelamatkan putra mereka, Xiao Ying menjadi pesimis akan keluarga mereka yang akan berkumpul kembali. Sehingga daripada mengandalkan suaminya yang terus-terusan jadi ODGJ, Xiao Ying pun memutuskan untuk pergi ke kota sendirian demi untuk menyelamatkan putra mereka dari genggaman Yuan kakaknya. Su Chan sendiri terlihat masih sedang berlatih dengan Dewa Wushu yang setelah berkali-kali kalah, ia akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dengan satu bugeman yang membuat Dewa Wushu terpental, lulus menguasai semua jurusnya. Kini Su Chan akan menghadapi pendekar kedua, yaitu Dewa Mabuk, dan inilah yang terjadi. Ya, melihat pukulannya ngeplos terhadap Dewa Mabuk, Su Chan pun akhirnya percaya dengan ucapan istrinya terkait semua ini yang hanya ilusi semata. Tak ingin terus terjebak dalam pikirannya dan membuat sang istri kecewa, Su Chan pun langsung menghentikan ilusinya dan memutuskan kembali ke real life yang sesungguhnya. Terlambat bagi Su Chan untuk menyadari permintaan sang istri. Xiao Ying sudah keburu pergi dengan meninggalkan sebuah pesan yang berbunyi, "Kang, bukannya aku tidak sayang padamu, tapi aku tidak bisa lagi mengandalkanmu. Demi keluarga kita berkumpul lagi, aku akan pergi menyelamatkan putra kita sendirian. Doakan aku, dan jangan lupa angkat jemuran yang tadi pagi." Singkat cerita, sampailah Ying di kediaman sang bapak gubernur Yuan alias kakak kandungnya sendiri. Sempat menangis terharu ketika bertemu dengan putranya setelah 3 tahun berpisah. Kebahagiaan mereka pun langsung berakhir saat Yuan muncul dan memeluk keduanya, yang dengan bermodalkan kayu kecil tajam yang ia bawa dari dalam hutan, Xiao Ying pun bermaksud membunuh kakaknya sendiri, tetapi ya, tak lama mereka pun dikejutkan oleh kemunculan Su Chan yang datang menyusul. Meskipun latihannya dianggap gila dan tak masuk akal, namun jurus yang ia kuasai bukanlah sesuatu yang abal-abal. Bahkan kedua pendekar kembar pun mampu dengan mudah ia kalahkan. Menyadari Su Chan tidak akan berhenti, Yuan pun buru-buru menyuruh anak buahnya untuk membawa Ying pergi ke hutan. Mereka mengubur Ying di dalam sebuah kotak dengan titik lokasi yang tidak diketahui oleh siapapun. Yuan sengaja melakukan hal itu demi untuk membuat Su Chan menderita. Daripada membiarkan Su Chan hidup bahagia dengan Ying adiknya, Yuan lebih rela jika sang adik mati tanpa bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Sampai segitunya loh. Selesai mengubur Ying, dua penjaga pun kembali ke istana untuk melaporkan tugas mereka, di mana Yuan kembali menunjukkan kekejamannya dengan menghabisi kedua anak buahnya sendiri demi untuk tetap menyembunyikan titik lokasi yang dikuburkan. Selesai dengan dua pendekar kembar, kini giliran Su Chan akan menghadapi Yuan sang raja terakhir, dan inilah yang terjadi. Berlokasi di ruang bawah tanah, gaya bertarung Su Chan sangat jauh berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Meski Yuan tidak bisa dilukai, tapi kekuatan dan kegesitan berhasil Su Chan ungguli. Yang hal itu terbukti ketika Su Chan berhasil membanting Yuan berkali-kali. Masih dengan lapisan emas hitam yang dijahit pada tubuhnya, Yuan mulai memimpin pertarungan dengan berpindah tempat bertarung ke lokasi yang tidak worth it sama sekali dan sangat sempit, yaitu di dalam sumur ular. Tetapi
Keluar dari sumur ular, Suchan berhasil membalikkan keadaan dengan cara meningkatkan kecepatan pukulannya, bahkan berhasil merobek sebagian lapisan emas hitam yang menempel pada tubuh Yuan. Tak bisa terus seperti ini, Suchan pun menggunakan rantai besi untuk melindungi tangannya dari jurus tinju 5 racun, dan inilah hasilnya. Saat Suchan akan menghabisi Yuan, si Ujang sempat mencegah sang ayah melakukannya, tetapi Suchan yang sudah dikuasai amarah pun tetap membunuhnya sampai akhirnya... Ya, hanya Yuanlah satu-satunya orang yang tahu di mana Ying dikubur, dan sekarang Yuan sudah kepalang modar. Saat pergi keluar, salah satu anak buah yang mengubur Ying pun sempat memberitahu hutan tempat Ying dikubur, tapi keburu mati sebelum sempat menyebutkan titik lokasinya. Terlambat sudah, saat Suchan dan putranya masih melakukan penggalian, Ying sudah keburu maut akibat kehabisan oksigen, sehingga rasa penyesalan ini akan menghantui Suchan selamanya, dan tak ada yang bisa ia lakukan dengan hal itu. 1 tahun kemudian, tepat saat negara barat memasuki Cina dan membawa budaya baru, Suchan hidup menggelandang bersama putranya, menjadi seorang pemabuk akibat stres kehilangan istri tercintanya. Bahkan ketika si Ujang membelikan uang terakhirnya untuk makan mereka berdua, Suchan yang setiap saat selalu dalam kondisi mabuk pun memakan seluruh ubi rebusnya tanpa menyisakan sedikit pun untuk putranya. Saat terjadi keributan di sebuah warung, muncullah orang pemerintahan yang cukup terpandang bernama, kita panggil saja Samsul. Samsul ini adalah ketua Federasi Wushu se-Cina yang sangat mencintai seni bela diri negaranya. Ia sempat terlibat perdebatan dengan orang barat yang selalu mengejek seni bela diri Wushu akibat selalu kalah dalam pertandingan di arena. Saat akan pergi, Samsul tak sengaja melihat si Ujang dan ayahnya yang tampak kelaparan, di mana Samsul yang baik hati pun memberikan mereka sejumlah uang, berharap itu akan cukup untuk mengenyangkan perut keduanya. Dan ya Allah, bukannya dipakai untuk beli makan putranya, Suchan malah pergi ke sebuah bar untuk membeli minuman keras, yang karena kesadarannya hanya separuh, Suchan salah mengambil gentong minuman milik orang lain, sehingga inilah yang terjadi. Saat terjadi ribut-ribut, alam bawah sadarnya kembali aktif dan memunculkan sosok Dewa Wushu dalam penampilan yang baru. Kini, ia berubah menjadi Dewa Mabuk dan sempat mengajari beberapa gerakan yang disebut dengan jurus Dewa Mabuk yang sampai hari ini dikenal oleh semua orang. Tak lama setelah Suchan menguasai jurus Dewa Mabuk, pemilik warung pun memanggil Samsul untuk membereskan masalah di sana, dan alangkah terkejutnya Samsul saat mengetahui bebenguk pengemis tersebut ternyata adalah sosok jenderal yang menjadi atasannya dulu, karena ternyata Samsul adalah mantan anak buah kepercayaan Suchan sewaktu masih di kemiliteran. Di sebuah gubuk, Samsul pun menceritakan tentang kondisi dunia bela diri yang sedang kacau balau. Orang-orang dari negara barat banyak membunuhi para pendekar di sebuah pertandingan di dalam arena. Besok siang, Samsul akan turun langsung ke lapangan dengan menjadi salah satu peserta demi untuk menunjukkan kehebatan bela diri Cina di mata dunia. Samsul hanya berharap agar Suchan berhenti minum supaya bisa merawat putranya dengan baik. Namun ia malah menitipkan si Ujang kepada Samsul karena sudah tidak layak untuk merawat seorang anak. Tak rela meninggalkan ayahnya sendirian, Ujang pun meminta maaf kepada Samsul karena tidak bisa ikut dengannya. Ujang kembali ke dalam gubuk dan akan tetap menemani sang ayah apapun keadaannya. Keesokan paginya, Suchan terbangun dengan sebuah surat yang dibuat oleh Ujang yang isinya adalah ketulusan sang anak yang justru akan balik merawat ayahnya. Dalam kondisi sadar itulah, Suchan akhirnya terharu dan memutuskan untuk menonton acara pertandingan Samsul sesuai dengan permintaan dari si Ujang. Bertempat di sebuah arena pertandingan yang diselenggarakan oleh orang-orang barat, Samsul pun terlihat sangat senang melihat Suchan hadir di sana untuk menontonnya. Sempat diusir karena bau letak, penjaga akhirnya mengizinkannya masuk setelah Samsul memberikan jubah dan topi yang lebih terhormat.
Saat Samsul sedang bersiap-siap, kita akan melihat seorang petarung barat yang baru saja membunuh salah satu ahli bela diri Cina tanpa batas aturan tertentu, di mana Su Chan justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menikmati minuman keras yang disediakan secara gratis, sembari menonton Samsul yang sebentar lagi akan bertarung. Saat waktunya tiba, Samsul akan melawan seorang petarung berbadan tinggi besar yang secara selewat mustahil untuk dikalahkan. Namun dengan basic wushu selama di kemiliteran yang sudah diasah kembali selama bertahun-tahun, Samsul tetap dengan kepercayaan dirinya yang tinggi dan inilah yang terjadi. Sesuai prediksi, Samsul langsung babak belur dengan mudah oleh petarung barat ini. Melihat teman ayahnya akan dibunuh, si Ujang pun sekonyong-konyong masuk ke dalam arena untuk mencegahnya. Dan tiba-tiba... ya, hanya dengan satu kali pukulan di kepala bagian samping, si petarung barat langsung tumbang saat itu juga. Di mana saat Su Chan akan keluar dari arena, muncullah petarung lain yang mencegahnya untuk pergi, sehingga... Su Chan akhirnya harus melawan dua petarung sekaligus yang memiliki badan besar-besar. Namun dengan jurus Dewa Mabuk yang baru ia kuasai, Su Chan berhasil mengatasi keduanya dan... Melihat ini sebagai hiburan yang menarik, panitia pun mengerahkan seluruh petarung barat yang ia miliki, yang meski Su Chan cukup hebat dalam pertarungan, namun jika terus-terusan dikeroyok tanpa henti, ia pun merasa kelelahan juga dan inilah yang terjadi. Meski Su Chan sudah agak babak belur, ia masih bisa bangkit dan tetap melanjutkan pertarungan. Sadar jika penantang kali ini adalah orang yang kuat, si panitia pun menyuntikkan obat khusus penghilang nyeri kepada salah satu petarungnya, dan semakin beratlah lawan yang harus Su Chan hadapi. Di sisa-sisa terakhir tenaganya, Su Chan melihat wajah Ujang yang menangis minta pertarungan dihentikan. Tak ingin membuat putranya kecewa lagi, Su Chan pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhasil menumbangkan si petarung sampai pertandingan selesai. Ketika Su Chan berdiri, semua orang pun langsung berteriak, "Speed! Speed! I love you, Speed!" Seketika Su Chan menjadi pahlawan bagi semua orang dan dicatat dalam sejarah sebagai legenda sesungguhnya yang menciptakan jurus Dewa Mabuk yang terkenal sampai hari ini.